Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta masih menyisakan semburat jingga saat pesawat yang membawa Aluna mendarat dengan mulus. Perjalanan Dina selama seminggu di Singapura terasa menguras tenaga, namun juga membuahkan hasil yang memuaskan. Proyek besar yang ia pimpin berhasil disepakati. Sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi kabar gembira untuk dirayakan bersama suaminya, Indra. Selama di dalam taksi yang membawanya pulang, Aluna memejamkan mata sejenak, membayangkan kehangatan rumah dan pelukan Indra yang ia rindukan. Ia sudah menyiapkan oleh-oleh kesukaan suaminya, sebuah jam tangan edisi terbatas yang ia beli di sela-sela kesibukannya. Ia membayangkan senyum Indra saat menerima hadiah itu. Rumah mereka, sebuah hunian modern di kawasan elit yang merupakan peninggalan ayah Aluna, selalu menjadi tempatnya untuk melepas lelah. Sebuah benteng kedamaian di tengah hiruk-pikuknya ibu kota. Taksi berhenti tepat di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Sistem keamanan langsung mengenali mobil yang biasa mengantar jemput Aluna, dan gerbang itu pun terbuka secara otomatis tanpa suara. Taman yang terawat rapi menyambutnya. Bunga-bunga favoritnya tampak segar, pertanda tukang kebun bekerja dengan baik. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Biasanya, lampu taman akan menyala lebih terang saat mobilnya masuk, seolah menyambut kedatangannya. Namun, kali ini, pendarangannya terasa sedikit redup. Aluna mengabaikan firasat aneh itu, menganggapnya hanya efek dari kelelahan. Ia membayar ongkos taksi, mengucapkan terima kasih pada sopir, lalu menarik kopernya menuju pintu utama. Setiap langkah yang ia ambil di jalan setapak menuju teras rumah terasa lebih berat. Ia merogoh tasnya, mencari kunci rumah sebelum akhirnya sadar bahwa ia tak memerlukannya. Pintu rumah mereka dilengkapi dengan pemindai sidik jari dan retina. Saat ia berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, ia belum sempat menempelkan jarinya pada pemindai ketika pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Aluna tersenyum, mengira Indra melihat kedatangannya dari kamera pengawas dan membukakan pintu untuknya. Namun senyumnya langsung memudar saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Bukan hanya Indra, di belakangnya berdiri Marlina, ibu mertuanya, dengan tatapan penuh kemenangan yang menusuk tajam. Indra sendiri menatapnya dengan ekspresi dingin yang belum pernah Aluna lihat sebelumnya. Suaminya tampak sangat rapi, mengenakan kemeja yang disetrika licin dan celana bahan terlalu rapi untuk seseorang yang hanya bersantai di rumah pada malam hari. Ada aroma parfum asing yang samar-samar tercium, bukan aroma parfum yang biasa Indra pakai atau parfum milik Aluna. Indra? Ibu? Siapa? Aluna mencoba menepis firasat buruk yang semakin kuat mencengkram hatinya. Kopernya masih berada di genggamannya. Indra tidak menjawab sapaannya. Ia hanya menatap Aluna dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Lalu dengan suara yang datar dan tanpa emosi, ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan seluruh dunia Aluna. Ini bukan rumahmu lagi. Silahkan pergi dari sini, wanita bodoh. Waktu seolah berhenti berputar. Aluna merasa telinganya berdengung. Kata-kata itu diucapkan oleh pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 5 tahun. Terasa seperti belati yang merobek jantungnya. Wanita bodoh. Ia bekerja keras, membangun karirnya, turut menopang gaya hidup mewah mereka. Dan beginikah balasannya? Sebelum Aluna sempat memproses semuanya, Marlina melangkah maju, mendorong bahu Indra sedikit ke samping agar wajahnya bisa terlihat lebih jelas di bawah lampu teras. Rumah mewah ini sudah menjadi milik kami, desis Marlina. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk senyum sinis. Semua aset atas nama Indra sekarang. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu akan jadi gembel di jalanan. Setelah mengucapkan kalimat penuh racun itu, Marlina melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh Aluna. Ia merebut gagang koper dari tangan Aluna yang masih membeku, lalu dengan sekuat tenaga melemparkannya ke jalan setapak. Koper itu terbanting dengan suara keras, kuncinya terlepas, dan sebagian isinya tumpah keluar. Pakaian kerja Aluna yang terlipat rapi, gaun sutra, dan kotak bludru berisi jam tangan untuk Indra. Semuanya berserakan di atas batu alam yang dingin. Pada saat itulah, di tengah penghinaan yang paling menyakitkan, sesuatu di dalam diri Aluna berubah. Rasa kaget dan sakit hati yang tadinya membekukan tubuhnya, perlahan surut digantikan dengan ketenangan yang dingin dan menakutkan. Ia menatap pakaiannya yang berserakan, lalu menatap wajah Indra dan Marlina yang tampak puas dengan penderitaannya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, ia justru melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua terkejut.
Aluna tersenyum, bukan senyum putus asa atau senyum orang gila, itu adalah senyum tipis yang penuh arti, seolah ia mengetahui sebuah rahasia besar yang tidak mereka ketahui. Matanya menatap lurus ke arah Indra, dan untuk sesaat, Indra merasa sedikit gentar melihat kilat aneh di mata istrinya. Di tengah keheningan itu, dari dalam rumah terdengar suara tawa seorang wanita. Tawa yang centil dan manja, tawa yang langsung Aluna kenali sebagai suara Nadia, junior di kantor Indra yang sudah lama ia curigai. Pengkhianatan ini ternyata lebih dalam dari yang ia duga. Tawa itu adalah penegasan terakhir. Aluna mengalihkan pandangannya dari mereka berdua, menatap rumah megah di belakang mereka. Rumah yang dirancang oleh ayahnya, rumah yang setiap kabel dan sirkuitnya ia ketahui, rumah yang dibangun bukan hanya dengan batu bata dan semen, tapi juga dengan sistem kecerdasan buatan yang paling canggih. Sebuah mahakarya terakhir dari sang ayah untuk melindunginya. Dalam benaknya, ia mendengar bisikan suara ayahnya dari bertahun-tahun lalu. Rumah ini akan menjagamu, percayalah padanya. Senyum di bibir Aluna menjadi sedikit lebih lebar. Baiklah, ucapnya dengan suara yang sangat tenang, mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak memunguti barang-barangnya yang berserakan, ia membiarkan jam tangan mahal itu terletak di dekat kaki ibu mertuanya. Dengan punggung tegap, ia berbalik, melangkah menjauhi pintu rumahnya dan berjalan menuju gerbang tanpa menoleh belakang. Ia bisa merasakan tatapan bingung Indra dan Marlina di punggungnya. Mereka mungkin mengira ia sudah gila atau menyerah sebegitu saja. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja mengurung diri mereka di dalam sangkar paling canggih di dunia. Sebuah sangkar yang tuannya adalah wanita yang baru saja mereka usir. Aluna tidak berjalan jauh. Ia berhenti di tikungan jalan di tempat yang tidak terlihat dari rumahnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi. Tangannya tidak gemetar, pikirannya jernih, setajam pisau bedah. Adrenalin yang dipicu oleh pengkhianatan tadi, kini telah berubah menjadi energi dingin yang terfokus. Tak ada air mata. Baginya, menangis adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia berikan untuk orang-orang seperti Indra dan ibunya. Mereka tidak pantas mendapatkan air matanya. Yang mereka pantas dapatkan adalah konsekuensi. Taksi tiba dalam beberapa menit. Aluna menyebutkan nama sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, bukan rumah orang tuanya atau apartemen sahabatnya. Malam ini, ia tidak butuh belas kasihan atau pertanyaan yang menghakimi. Ia butuh tempat yang netral, efisien, dan memiliki koneksi internet super cepat. Ia butuh markas komando. Selama perjalanan, ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang bermandi ban cahaya. Jakarta di malam hari tampak begitu megah, sekaligus begitu tak peduli. Sama seperti dirinya saat ini. Ia merasa terlepas dari emosi yang seharusnya menghancurkannya. Ia hanya merasakan satu hal, sebuah tujuan yang jelas. Sesampainya di hotel, ia check-in menggunakan kartu kredit perusahaan. Sebuah fasilitas yang ia dapatkan sebagai seorang manajer senior. Resepsionis menyambutnya dengan ramah, tidak menyadari bahwa wanita elegan di hadapannya baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Kamar yang ia dapatkan berada di lantai 25 dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota tanpa batas. Ruangan itu terasa steril dan mewah, sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Aluna tidak membuang waktu. Ia meletakkan tas tangannya, menyalakan semua lampu, lalu membuka laptop canggih miliknya di atas meja kerja. Laptop itu bukan laptop biasa. Perangkat itu telah dimodifikasi secara khusus oleh mendiang ayahnya, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis. Aluna menyambungkannya ke jaringan internet hotel, namun melalui jalur VPN pribadi yang terenkripsi, membuatnya mustahil untuk dilacak. Ia membuka sebuah program yang ikonnya hanya berupa gambar denah rumah sederhana. Tidak ada nama, tidak ada label. Program itu meminta 3 lapis otentikasi, sebuah kata sandi alfanumerik yang sangat panjang, pemindaian sidik jarinya pada sensor laptop, dan terakhir pemindaian retina melalui kamera laptop. Hanya Aluna satu-satunya orang di dunia yang bisa melewati 3 gerbang keamanan ini. Setelah retinanya terverifikasi, antarmuka program itu pun terbuka. Di layar muncul denah 3 dimensi rumahnya yang sangat detail. Terlihat titik-titik merah yang menandakan keberadaan manusia di dalamnya. 1 di kamar utama, 2 di ruang keluarga. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Melalui mikrofon super sensitif yang tertanam di seluruh penjuru rumah, Aluna bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Suara Marlina yang serah karena tawa, suara Nadia yang dibuat-buat manja, dan suara Indra yang penuh kebanggaan palsu. Mereka sedang menertawakan kebodohannya. Aluna mengabaikan suara-suara itu. Ia membuka jendela perintah. Hanya ada 1 kursor yang berkedip di layar hitam, menunggu instruksi dengan jari-jari yang bergerak lincah di atas keyboard. Aluna mengetikkan 1 perintah. Aktifkan protokol penjaga. Ia menekan tombol enter. Sebuah jendela konfirmasi muncul.
Protokol penjaga akan mengunci semua akses keluar masuk eksternal, mengaktifkan seluruh sensor audiovisual untuk perekaman, dan menjalankan serangkaian simulasi anomali berdasarkan profil psikologi subjek. Kontak fisik tidak diizinkan. Lanjutkan. Aluna mengetik Y dan menekan Enter sekali lagi. Di layar denah rumah, sebuah garis batas berwarna biru tipis kini mengelilingi properti itu. Sistem telah aktif. Rumah itu kini menjadi sebuah laboratorium observasi raksasa. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gerakan yang mereka buat, semuanya akan direkam dan dianalisis oleh kecerdasan buatan yang ayahnya namai Naraya. Aluna teringat ayahnya pernah berkata, Naraya dirancang untuk melindungi, tapi juga bisa menjadi senjata paling ampuh jika pemilik rumah ini dikhianati. Ayahnya seolah sudah meramalkan hari ini akan tiba. Setelah sistem aktif, Aluna melakukan langkah kedua dari rencananya. Ia mengangkat telepon dan menghubungi pengacara pribadinya, Arman, seorang pria paruh baya yang telah menjadi kepercayaan keluarganya selama puluhan tahun. Selamat malam Arman, maaf mengganggu, sapa Aluna dengan suara tenang. Aluna, ada apa malam-malam begini? Kamu sudah pulang? Tanya suara serak di seberang telepon. Sudah Pak, dan seperti yang kita duga, mereka melakukannya, jawab Aluna. Waktunya tiba. Mereka ada di dalam bertiga. Sistem sedang merekam semuanya. Saya mau Bapak siapkan semua dokumen untuk diajukan lusa. Gugatan cerai dengan tuntutan maksimal, tuntutan pidana atas penipuan dan pemalsuan dokumen, dan juga gugatan perdata untuk pihak ketiga atas perusakan rumah tangga. Hening sejenak. Arman terdengar menarik napas panjang. Saya mengerti. Semua draft sudah siap. Saya hanya butuh bukti konkret. Bapak akan mendapatkannya, kata Aluna. Semua rekaman dari sistem Naraya akan terunggah secara otomatis dan real-time ke server aman yang sudah saya siapkan. Bapak akan punya rekaman pengakuan mereka, rencana mereka, semuanya lebih dari cukup untuk membuat mereka tidak bisa berkutik di pengadilan. Baik Aluna, jaga dirimu. Hubungi saya jika kamu butuh apapun, kata Arman dengan nada prihatin. Terima kasih Pak. Aluna menutup telepon. Ia berjalan menuju jendela besar dan menatap hamparan lampu kota. Ia tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan karena telah mengambil langkah yang benar. Pengkhianatan Indra bukanlah akhir dari dunianya, melainkan awal dari babak baru di mana ia memegang kendali penuh. Ia tidak akan membalas dengan cara yang barbar. Ia akan menggunakan kecerdasan, teknologi dan hukum. Ia akan membiarkan keserakahan dan kebodohan mereka menjadi senjata yang menghancurkan diri mereka sendiri. Di dalam rumah yang mereka pikir telah mereka rebut, teror yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan Aluna dari kamarnya yang sunyi di lantai 25 akan menjadi penontonnya. Pintu kayu jati yang kokoh itu menutup dengan bunyi gedebuk yang final, seolah menjadi tanda pengesahan atas sebuah kudeta kecil. Di teras yang teramarum, Indra dan Marlina berdiri diam sejenak. Napas mereka sedikit terengah, bukan karena lelah fisik, tetapi karena luapan adrenalin dari konfrontasi yang baru saja mereka menangkan. Indra menatap pintu itu, lalu beralih pada ibunya. Senyum puas perlahan terbit di wajah mereka berdua. Mereka berhasil. Aluna pergi tanpa perlawanan, persis seperti yang mereka harapkan. Mereka melihat senyum aneh Aluna namun mengartikannya sebagai tanda syok total dan kekalahan total, bukan sebuah peringatan. Bagus Indra, kamu akhirnya bersikap seperti laki-laki sejati, puji Marlina sambil menepuk-nepuk lengan putranya. Nada suaranya penuh kebanggaan. Sudah dari dulu seharusnya kamu singkirkan wanita angkuh itu. Dia tidak pernah benar-benar menghormati kita. Tentu saja Bu, ini semua demi masa depan kita, sahut Indra. Dadanya membesung. Ia merasa seperti raja yang baru saja merebut kembali tahtanya. Padahal kenyataannya ia hanyalah seorang perampas yang merebut istana milik orang lain. Ia melirik tumpukan pakaian Aluna yang masih berserakan di jalan setapak bersama kotak jam tangan yang tergeletak menyedihkan. Ia merasa sedikit sesal tidak mengambil jam itu, tapi egonya melarang. Ia tidak mau terlihat memungut sisa-sisa dari wanita yang baru saja ia hina. Ia merangkul bahu ibunya dan mengajak mereka masuk kembali ke dalam. Saat pintu tertutup di belakang mereka, suasana di dalam rumah terasa begitu berbeda. Ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi terasa lebih lapang, seolah bayang-bayang Aluna yang selama ini memenuhi rumah telah sirna. Dari salah satu kamar, seorang wanita dengan gaun merah ketat melangkah keluar. Itulah Nadia. Wajahnya dipoles riasan tebal dan senyumnya terlihat predatoris. Sudah beres sayang? Tanyanya dengan suara manja menghampiri Indra, dan langsung melingkarkan lengannya di pinggang Indra. Sudah, jawab Indra. Mencium pipi Nadia dengan mesra. Sekarang rumah ini resmi menjadi milik kita bertiga. Akhirnya, pekik Nadia girang. Matanya berkeliling menatap interior rumah yang mewah dengan tatapan lapar. Aku tidak sabar menyingkirkan semua barang-barang kuno selera wanita kaku itu. Marlina tersenyum setuju. Baginya Nadia jauh lebih baik daripada Aluna.
Nadia tahu cara menyanjungnya dan selalu setuju dengan pendapatnya, tidak seperti Aluna yang punya pendirian sendiri dan seringkali terlalu logis baginya. Malam itu mereka memutuskan untuk merayakan. Indra membuka lemari pendingin anggur milik Aluna dan mengambil sebotol sampen termahal. Ia tidak peduli bahwa minuman itu dibeli dengan uang hasil kerja keras Aluna. Malam ini, semua yang ada di rumah ini adalah miliknya. Suara letupan tutup botol sampen menggema di ruang keluarga, diikuti oleh tawa kemenangan mereka. Mereka menuang cairan keemasan itu ke dalam gelas-gelas kristal yang juga milik Aluna. Untuk awal yang baru, seru Indra mengangkat gelasnya. Untuk kita. Timpal Nadia menyandarkan kepalanya di bahu Indra. Untuk menyingkirkan benalu, tambah Marlina dengan sengit. Mereka mulai menjelajahi rumah itu layaknya para penakluk di wilayah jajahan baru. Setiap sudut rumah menjadi sasaran cemoohan dan rencana perombakan mereka. Mereka mulai dari ruang kerja Aluna, sebuah ruangan dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dindingnya dipenuhi rak buku dan beberapa piagam penghargaan atas prestasi kerja Aluna. Nadia mendecakkan lidah dengan jijik. "Lihat ini, membosankan sekali," katanya sambil menyentuh salah satu piagam. "Siapa mau memajang hal-hal seperti ini di rumah? Ini akan kujadikan salon pribadiku, dengan cermin besar dan lampu-lampu yang glamor." Indra tertawa. "Ide bagus sayang, ruangan ini terlalu serius, kita butuh lebih banyak hiburan." Ia menatap meja kerja Aluna yang rapi. Di atasnya terdapat beberapa dokumen proyek. Ada perasaan tidak nyaman yang sekilas muncul di hatinya. Perasaan iri pada kesuksesan istrinya. Namun, ia segera menepisnya. Ia kini yang berkuasa. Kemudian mereka bergerak ke kamar tidur utama. Ini adalah puncak dari invasi mereka. Nadia langsung melompat ke atas ranjang ukuran Super King yang empuk, berguling-guling dengan gembira. "Kasur ini jauh lebih nyaman daripada di apartemenku," serunya. Ia lalu bangkit dan membuka lemari pakaian Aluna yang besar. Matanya berbinar melihat deretan gaun, tas, dan sepatu bermerek. Namun alih-alih mengagumi, ia justru mencibir. "Lihat ini Indra, warnanya hanya hitam, abu-abu, biru tua, seperti seragam kantor saja," ejeknya sambil menarik keluar sebuah blazer mahal. Ia mencobanya lalu tertawa. "Tidak cocok untukku, aku butuh warna yang lebih hidup." Ia melemparkan blazer itu ke lantai. Satu persatu ia mengeluarkan pakaian Aluna. Sebagian ia coba, sebagian lagi ia lempar begitu saja, menciptakan tumpukan kain yang menggunung di atas karpet. Ia bahkan menyemprotkan parfum milik Aluna ke seluruh ruangan hingga aromanya menjadi terlalu pekat dan memuakan. Marlina hanya menonton dengan senyum puas. Ia selalu merasa Aluna terlalu dominan, terlalu sukses, dan membuat putranya tampak lebih rendah. Melihat semua simbol kesuksesan Aluna, kini berada di bawah kendali mereka, memberinya kepuasan yang luar biasa. "Nanti kita jual saja semua pakaiannya ini, uangnya bisa untuk ibu beli perhiasan baru," katanya. Di tengah euforia mereka, sebuah lampu di sudut ruangan berkedip sekali. Sangat cepat, hampir tidak kentara. Tak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Mereka terlalu sibuk dengan keserakahan mereka. Mereka terus tertawa, terus merendahkan Aluna, dan terus membuat rencana. Mereka akan menjual lukisan-lukisan abstrak di ruang tamu, menggantinya dengan foto Indra dan Nadia ukuran raksasa. Mereka akan mengubah taman herbal Aluna di belakang rumah menjadi tempat barbeque untuk pesta. Setiap jejak keberadaan Aluna akan mereka hapus. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap rencana jahat yang mereka susun, semuanya terekam dengan senyap oleh mikrofon-mikrofon tersembunyi Aluna. Sistem yang menunggu dalam diam. Malam semakin larut, champagne-nya telah habis dan mereka mulai merasa lelah. Namun perasaan kemenangan membuat mereka tetap bersemangat. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka merasa pintar karena berhasil merebut segalanya dengan begitu mudah. Indra yang berdiri di balkon kamar menatap pemandangan kota, merasa seperti berada di puncak dunia. Ia telah mendapatkan wanita baru yang lebih seru dan kekayaan instan tanpa perlu bekerja keras. Ia merasa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekelilingnya, sistem rumah yang canggih itu sedang memproses data baru, profil psikologis dari 3 penyusup. Sistem itu sedang mempelajari ketakutan mereka, keserakahan mereka, dan kebohongan mereka. Surga yang mereka nikmati malam ini hanyalah sebuah panggung yang disiapkan untuk neraka yang akan segera datang. Setelah puas merayakan kemenangan semua, rasa lelah akhirnya menambil alih. Marlina menjadi yang pertama pamit, memilih kamar tamu paling besar yang letaknya sedikit terpisah dari kamar utama. Nadia dan Indra memasuki kamar tidur utama, kamar yang beberapa jam lalu masih menjadi ruang pribadi Aluna. Nadia sudah membersihkan sebagian besar pakaian Aluna dari lantai, menjejalkannya dengan kasar ke dalam kantong sampah besar untuk disingkirkan esok hari.
Mereka bersiap untuk tidur, menikmati malam pertama mereka sebagai penguasa baru di istana curian itu. Suasana rumah yang tadinya riuh oleh tawa, kini menjadi sunyi. Hanya suara pendingin udara sentral yang terdengar mendengung pelan. Indra dan Nadia berbaring di ranjang di atas spray Mesir yang mahal. Nadia menyandarkan kepalanya di dada Indra, merasa puas. Aku tidak percaya ini nyata. Sayang, kita berhasil, bisiknya. Tentu saja kita berhasil, jawab Indra dengan nada sombong. Aku sudah bilang padamu, Aluna itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak akan menyadari apapun. Baru saja Indra selesai berbicara, layar televisi pintar berukuran 70 inch yang terpasang di dinding di hadapan mereka tiba-tiba menyala. Bukan siaran televisi biasa atau menu utama. Layar itu menampilkan video dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Video pernikahan Indra dan Aluna 5 tahun yang lalu. Wajah mereka yang lebih muda dan penuh harapan terpampang besar di layar. Suara pendeta yang memberkati pernikahan mereka terdengar jelas melalui sistem pengeras suara di kamar. Di hadapan Tuhan, saya menyatakan kalian sebagai suami istri yang sah. Nadia langsung terduduk, wajahnya yang tadi bersiri-siri kini menegang karena marah. Apa-apaan ini Indra? Matikan, bentaknya. Indra yang sama terkejutnya meraih remote control di meja samping tempat tidur. Ia menekan tombol power berulang kali, namun tidak ada reaksi. Video itu terus berputar, menampilkan adegan saat ia mencium Aluna di altar, diiringi tepuk tangan meriah dari tamu. Wajahnya memucat, ia merasa seperti sedang dipermalukan oleh teknologi di rumahnya sendiri. Dengan panik, ia melompat dari tempat tidur, mendekati televisi dan mencoba menekan tombol power manual di bodinya. Tapi hasilnya sama saja. Video itu seolah memiliki kehendaknya sendiri. Akhirnya, dengan frustasi, ia mencabut kabel daya televisi itu dari stop kontak di dinding. Layar pun menjadi gelap. Itu pasti hanya gangguan sistem, kata Indra mencoba menenangkan Nadia dan dirinya sendiri. Rumah ini terlalu banyak perangkat otomatis, mungkin ada yang korslet. Gangguan macam apa yang bisa memutar video pernikahanmu? Semprot Nadia. Amarah dan kecurigaan terdengar jelas dalam suaranya. Jangan-jangan istrimu itu memasang sesuatu sebelum dia pergi. Sementara itu, di kamar tamu, Marlina mulai merasa tidak nyaman. Pendingin udara di kamarnya terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Ia menarik selimut tebal hingga ke leher, namun rasa dingin itu seolah menembus hingga ke tulangnya. Ia melirik termostat digital di dinding. Matanya terbelah-belah saat melihat angka yang tertera di sana. 12 derajat Celcius. Mustahil. Ia bangkit dari tempat tidur dan mencoba menaikkan suhunya. Namun panel sentuh pada termostat itu tidak merespon perintahnya. Ia menekannya dengan keras, tapi angka itu tetap tidak berubah. Sambil menggerutu, ia kembali ke tempat tidur. Saat itulah ia mendengarnya. Suara ketukan pelan namun ritmis. Tuk, 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 seolah ada seseorang yang mengetuk jendela kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah jendela besar yang tertutup gorden tebal. Tidak mungkin ada orang di sana. Kamarnya berada di lantai 2. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara cabang pohon yang tertiup angin. Tapi malam ini tidak ada angin. Saat ia menajamkan pendengarannya, suara ketukan itu berhenti, digantikan dengan suara lain dari arah speaker pintarnya di atas nakasnya. Suara bisikan seorang wanita yang menyanyikan lagu Nina Bobo Sunda, lagu yang sering dinyanyikan oleh almarhumah ibunya saat ia masih kecil. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tidak tahan lagi, Marlina menyambar jubah tidurnya dan bergegas keluar kamar. Ia berjalan cepat di koridor yang remang-remang menuju kamar utama. Ia menemukan Indra dan Nadia sedang berdebat pelan. Indra, ada apa dengan rumah ini? Tanya Marlina dengan suara bergetar. AC di kamarku dingin sekali dan tidak bisa diatur. Lalu ada suara-suara aneh. Indra yang sudah pusing dengan kemarahan Nadia, kini harus menghadapi kepanikan ibunya. Tenang Bu, itu mungkin hanya gangguan biasa. Besok pagi aku panggil teknisi. Katanya mencoba terdengar tenang. Gangguan apa sampai ada suara orang menyanyi di kamarku? Desak ibunya. Saat mereka bertiga berdiri berdebat di tengah koridor, tiba-tiba semua lampu di koridor itu padam serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka, membuat mereka refleks berteriak kaget. Keheningan yang mengikuti terasa pekat dan menakutkan. Dan di dalam keheningan itulah mereka mendengarnya. Suara itu datang dari segala arah, seolah keluar dari dinding itu sendiri, diperkuat oleh sistem audio sentral rumah. Sebuah bisikan yang jernih, dingin, dan penuh penekanan. Pergi. Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat darah mereka membeku. Itu bukan suara angin atau gangguan frekuensi, itu adalah suara yang disengaja. Beberapa detik kemudian, yang terasa seperti selamanya bagi mereka, lampu koridor kembali menyala.
Mereka bertiga berdiri mematung, saling menatap dengan wajah pucat pasi dan mata yang terbelalak nyeri. Arogan dan rasa kemenangan yang mereka rasakan beberapa jam lalu kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh benih ketakutan yang mulai tumbuh subur di hati mereka. Rumah ini tidak menyambut mereka. Rumah ini mengawasi mereka. Dan rumah ini baru saja memberi mereka peringatan pertama. Di dalam kamar hotelnya yang senyap, Aluna sama sekali tidak bisa tidur. Namun ini bukan karena gelisah atau cemas. Pikirannya terlalu aktif, terlalu jernih. Setelah mengaktifkan protokol penjaga dan berbicara dengan pengacaranya, ia merasa sebuah beban berat telah terangkat. Beban keraguan dan harapan palsu. Kini yang tersisa hanyalah kepastian dan sebuah rencana yang berjalan dengan presisi matematis. Ia tidak menyalakan televisi atau mencoba mengalihkan pikirannya. Sebaliknya, ia justru membuka laptopnya lagi. Bukan untuk memantau rumahnya, tetapi untuk membuka sebuah folder lama yang tersimpan di dalam hard drive terenkripsi. Folder itu berjudul Ayah. Layar laptopnya menampilkan foto-foto lama. Foto seorang pria berkacamata dengan senyum hangat yang sedang menggendong seorang gadis kecil berambut kepang. Itulah ayahnya, Surya Mahendra, seorang insinyur brilian yang diakui di dunia internasional dan juga seorang ayah tunggal yang membesarkan Aluna seorang diri setelah ibunya meninggal karena sakit. Bagi dunia, ayahnya adalah seorang visioner di bidang teknologi otomasi dan kecerdasan buatan. Tapi bagi Aluna, ia adalah segalanya, pahlawan, guru, dan sahabat terbaiknya. Sambil menelusuri foto-foto itu, ingatan masa lalu mengalir deras, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang menjelaskan mengapa ia bisa begitu tenang malam ini. Aluna teringat masa remajanya, saat tanah luas tempat rumahnya kini berdiri masih berupa lahan kosong, ayahnya akan membawanya ke sana setiap akhir pekan. Dengan gulungan kertas biru besar berisi denah dan cetak biru, ayahnya akan menjelaskan visinya. Ini bukan sekadar rumah, Aluna, kata ayahnya saat itu, menunjuk ke sebidang tanah. Ini akan menjadi sebuah organisme yang hidup, sebuah tempat yang bernafas, berpikir, dan melindungimu. Aluna yang saat itu lebih tertarik pada musik dan novel, hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai salah satu proyek ambisius ayahnya. Tapi ia selalu mendengarkan. Ia melihat bagaimana ayahnya tidak hanya merancang struktur bangunan, tetapi juga jaringan saras digital yang akan menjadi otaknya. Setiap bata yang diletakkan, setiap kabel yang ditanam, semuanya dilakukan di bawah pengawasan ketat sang ayah. Ia tidak memakai jasa kontraktor biasa, melainkan tim khusus yang ia bentuk sendiri, terdiri dari para ahli robotika, programmer, dan insinyur jaringan kepercayaannya. Ia menamai sistem pusat rumah itu Naraya, singkatan dari Sistem Elektronik Terintegrasi Otomatis Serba Ada. Nama yang bagus kan? Canda ayahnya. Sebuah Naraya, sebuah tempat yang damai dan aman. Aluna ingat saat ayahnya pertama kali menunjukkan antarmuka Naraya kepadanya di laboratoriumnya. Sistem itu bisa mengatur suhu, pencahayaan, dan kelembapan secara otomatis berdasarkan kebiasaan penghuninya. Bisa memesan bahan makanan online saat persediaan di kulkas menipis, bisa menganalisis kualitas udara, dan mengaktifkan filter jika mendeteksi polutan. Namun di balik semua fitur kenyamanan itu, ada satu lapisan fungsi yang ayahnya rancang secara rahasia, lapisan pertahanan. Manusia bisa berkhianat, Aluna, kata ayahnya suatu sore. Nadanya berubah serius. Mereka sedang duduk di ruang kerjanya yang sudah setengah jadi. Debu konstruksi masih terasa di udara. Teman, rekan kerja, bahkan orang yang paling kau cintai sekalipun, mereka bisa berubah. Tapi logika dan perintah yang tertanam di rumah ini tidak akan pernah. Ia hanya setia kepadamu. Saat itulah ayahnya menjelaskan tentang protokol penjaga. Itu adalah mode darurat tertinggi dari Naraya. Mode yang hanya bisa diaktifkan oleh Aluna dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali dirinya. Saat aktif, rumah akan mengisolasi diri sepenuhnya dari dunia luar. Pintu dan jendela akan terkunci dengan sistem magnetik berlapis baja yang tersembunyi di dalam kusen. Jaringan komunikasi eksternal akan dibatasi, dan yang terpenting, sistem akan mulai menggunakan semua sensornya untuk menjalankan perang psikologis terhadap penyusup atau pengkhianat yang berada di dalam. Ini bukan melawan perampok, Aluna, tegas ayahnya. Perampok bisa kita hadapi dengan polisi. Protokol ini untuk melawan musuh yang sudah berhasil masuk ke dalam hatimu dan rumahmu. Ingatan Aluna kemudian beralih ke saat ia pertama kali membawa Indra ke rumah itu. Ayahnya sudah mulai sakit-sakitan saat itu, tapi semangatnya masih menyala. Indra tampak begitu terpesona, matanya berkeliling menatap setiap detail teknologi yang ada. Wow, ini luar biasa, canggih sekali,
katanya berulang kali. Aluna yang sedang dimabuk cinta merasa bangga. Ia tenang, Indra bisa menghargai karya ayahnya. Namun sekarang, dengan kejernihan pikiran yang ia miliki, Aluna bisa mengingat detail-detail kecil yang dulu ia abaikan. Pertanyaan-pertanyaan Indra bukanlah pertanyaan orang yang penasaran pada ilmu pengetahuan, melainkan pertanyaan seorang penilai aset. "Ini semua pasti mahal sekali ya?" tanyanya saat melihat panel surya di atap. "Kalau dijual harganya pasti gila-gilaan," komentarnya saat melihat sistem keamanan biometrik di setiap pintu. Puncaknya adalah saat Indra dengan nada bercanda bertanya pada ayahnya, "Bisa nggak Om, saya dikasih akses admin juga ke sistem rumah ini, biar bisa bantu-bantu Aluna?" Aluna ingat betul bagaimana senyum di wajah ayahnya sedikit memudar. Dengan nada yang ramah namun sangat tegas, ayahnya menjawab, "Tidak bisa, Indra. Sistem ini terikat secara biometrik pada DNA Aluna. Sidik jari, retina, bahkan pola detak jantungnya. Ini bukan soal akses, ini adalah soal identitas. Rumah ini mengenalinya sebagai tuannya, dan hanya dia." Setelah ayahnya meninggal, Indra menjadi semakin sering mengeluhkan betapa rumitnya rumah itu. Ia seringkali gagal saat mencoba mengakses fitur-fitur tertentu karena sistem tidak mengenalinya sebagai pemilik utama. Ia menganggapnya sebagai gangguan, sementara Aluna tahu itu adalah lapisan perlindungan yang bekerja persis seperti yang dirancang. Lalu sekitar 6 bulan yang lalu, kecurigaan Aluna mulai tumbuh. Ia mempergoki sebuah pesan singkat yang terlalu mesra dari Nadia di ponsel Indra yang tidak terkunci. Saat ia mengkonfrontasinya, Indra menampilkan pertunjukan sandiwara terbaiknya. Ia menuduh Aluna terlalu sibuk bekerja, menuduhnya cemburu buta dan memutarbalikkan fakta, hingga Aluna merasa bersalah karena telah meragukannya. Indra bersumpah bahwa Nadia hanyalah rekan kerja biasa. Aluna memilih untuk pura-pura percaya, namun alarm di dalam hatinya sudah berbunyi nyaring. Malam itu juga ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja ayahnya. Ia tidak mencari bukti perselingkuhan lebih lanjut, ia melakukan sesuatu yang lebih penting. Ia masuk ke dalam inti sistem Naraya dan mengaktifkan sebuah subprotokol baru yang ia tulis sendiri. Subprotokol pemantauan komunikasi internal. Sejak saat itu, setiap panggilan telepon, pesan teks, dan aktivitas internet yang terjadi melalui jaringan rumah akan direkam dan dienkripsi dalam sebuah log rahasia. Ia memberi Indra kesempatan terakhir, sementara pada saat yang sama, ia mempersiapkan jaring pengamannya, jaring yang ditenun dari kabel fiber optik dan barisan kode. Kembali di masa sekarang, Aluna menutup folder foto di laptopnya, wajah ayahnya yang tersenyum seolah memberinya kekuatan. Tidak ada lagi kesedihan atau rasa sakit di hatinya. Yang ada hanyalah pemahaman yang utuh. Ia tidak sedang membalas dendam secara membabi buta. Ia sedang menjalankan wasiat ayahnya. Ia sedang menggunakan warisan terbesarnya untuk melindungi dirinya sendiri. Persis seperti yang diinginkan Sang Pencipta. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah perwujudan terakhir dari cinta seorang ayah. Dan para pengkhianat di dalamnya akan segera belajar bahwa cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat menakutkan jika diganggu. Pagi menjelang dengan lambat di dalam rumah yang terasa seperti kuburan mewah itu. Tidak ada satupun dari ketiga penghuninya yang bisa tidur nyenyak. Bayangan video pernikahan, suara bisikan, dan hawa dingin yang menusuk tulang terus menghantui pikiran mereka. Mereka berkumpul di meja makan untuk sarapan dalam keheningan yang canggung. Wajah mereka pucat dan dihiasi lingkaran hitam di bawah mata. Nadia yang biasanya cerewet hanya mengaduk-aduk kopinya tanpa selera. Marlina tampak gelisah. Matanya terus melirik ke setiap sudut ruangan seolah takut ada yang mengawasi. Indra berusaha keras untuk tampil sebagai pemimpin yang memegang kendali. "Dengar," katanya dengan suara yang dibuat-buat tegas. "Semalam itu pasti hanya karena ada sistem yang error. Rumah ini sudah lama tidak diservis mungkin. Hari ini aku panggil teknisi terbaik di Jakarta. Semuanya akan beres." Ucapannya tidak banyak membantu menenangkan suasana. Setelah sarapan, Indra benar-benar menelepon sebuah perusahaan spesialis smart home ternama. 1 jam kemudian, seorang teknisi dengan seragam rapi tiba di depan gerbang. Namun disinilah masalah pertama muncul. Bel yang ditekan oleh teknisi itu tidak berbunyi di dalam rumah. Intercom juga mati total. Indra mencoba membuka gerbang melalui panel kontrol di dinding, tapi layar panel itu hanya menampilkan tulisan, "Akses ditolak, otentikasi pemilik gagal." Dengan frustrasi, Indra harus berjalan kaki ke depan gerbang dan berbicara dengan teknisi itu melalui celah jeruji.
"Maaf Pak, sistemnya sepertinya sedang terkunci. Bapak bisa periksa dari luar." Teknisi itu mengangguk dan kembali ke mobil van-nya. Ia mengeluarkan laptop dan mencoba terhubung dengan jaringan rumah itu. Setelah beberapa menit mengetik dengan kening berkerut, ia menggelengkan kepala dan kembali menghampiri Indra. "Mohon maaf Pak Indra," katanya dengan nada bingung. "Sistem keamanan di rumah ini bukan sistem komersial yang biasa kami tangani. Ini dibangun secara custom. Tingkat enkripsinya setara dengan fasilitas militer. Saya sama sekali tidak bisa menembusnya, bahkan untuk sekadar mendiagnosis. Ini seperti mencoba membobol benteng digital. Hanya pemilik asli dengan akses biometrik yang bisa memberikan izin masuk. Tidak ada jalan lain." Penjelasan teknisi itu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa kepercayaan diri Indra. Mereka benar-benar terkurung. Teknisi itu kemudian pamit meninggalkan Indra yang berdiri termangu di balik gerbang yang terasa seperti jeruji penjara. Kabar ini membuat kepanikan Marlina dan Nadia semakin menjadi-jadi. Saat itulah, Naraya memutuskan untuk berhenti bermain-main dengan gangguan acak dan memulai serangan yang terarah. Target pertama adalah Marlina. Ia sedang duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Tiba-tiba siaran itu terputus, digantikan oleh tampilan layar yang menyerupai portofolio saham. Dengan angka-angka yang bergerak cepat, layar itu menunjukkan saham dari perusahaan tempat Aluna bekerja yang meroket naik, ditandai dengan warna hijau terang. Di sampingnya, beberapa saham spekulatif tempat Indra menanamkan modal menggunakan uang yang diam-diam ia ambil dari rekening bersama, terjun bebas berwarna merah darah. Seolah-olah rumah itu mengejek pilihan investasi putranya. Marlina hendak mematikannya saat layar kembali berubah. Kali ini menampilkan sebuah foto tua, foto almarhum suaminya. Wajah pria itu tampak tersenyum bijak. Lalu dari speaker di langit-langit, terdengar suara yang membuat jantung Marlina berhenti berdetak. Suara itu adalah suara suaminya, direplikasi dengan sempurna. "Wahyu, Wahyu," bisik suara itu terdengar begitu nyata. "Keserakahanmu akan membawa celaka bagi anakmu. Kau mendorongnya ke jurang kehancuran." Marlina menjerit, wajahnya pucat seperti mayat. Ia bangkit terhuyung-huyung, menatap ke sekeliling dengan ngeri. Serangan itu tepat mengenai titik terlemahnya, rasa sayangnya pada Indra yang tercampur dengan rasa bersalah atas keserakahannya. Target kedua adalah Nadia. Ia melarikan diri dari ketegangan di ruang tamu ke kamar tidur utama. Ia butuh pengalihan. Ia memutuskan untuk mencoba perhiasan Aluna yang tersimpan di dalam kotak kayu berukir. Ia mengambil sebuah kalung berlian dan memakainya lalu berdiri di depan cermin pintar besar di dekat meja rias. Ia tersenyum pada bayangannya, mengagumi kilau berlian di lehernya. Tiba-tiba senyum di wajah bayangannya di cermin itu memudar. Meskipun Nadia sendiri masih tersenyum. Perlahan bayangan itu mulai berubah. Garis-garis halus muncul di sudut matanya. Kantung mata tampak sedikit menggelap. Sehelai dua helai rambut putih muncul di pelipisnya. Cermin itu tidak lagi memantulkan citranya saat ini, melainkan sebuah proyeksi mengerikan tentang bagaimana ia akan terlihat 20 tahun ke depan. Tua, lelah dan kusam. Nadia undur selangkah dengan ngeri. Saat itulah, speaker di kamar mandi yang terhubung dengan sistem rumah mulai bersuara. Bukan musik, melainkan kompilasi rekaman suara Indra. "Halo cantik, aku kangen banget sama kamu. Rina, kamu satu-satunya buat aku. Maya, jangan tinggalin aku ya, Cindy." Sistem itu memutar rekaman panggilan lama Indra dengan wanita-wanita lain dari masa lalunya, menggunakan kalimat-kalimat manis dan nama panggilan yang persis sama dengan yang ia gunakan untuk Nadia. Dalam sekejap, perasaan istimewa yang Nadia miliki hancur berkeping-keping. Ia bukan sang pemenang, ia hanyalah yang berikutnya dalam antrian panjang. Target terakhir adalah Indra. Ia masuk ruang kerja Aluna dengan marah setelah gagal total dengan teknisi. Ia membanting pintu dan duduk di kursi kebesaran Aluna, mencoba merasakan sedikit sisa kekuasaan. Ia sedang menelpon seorang temannya, berusaha menjaga citranya. "Tenang saja bro, semuanya sudah jadi milikku sekarang. Aluna tidak dapat apa-apa. Yang mengendalikan semuanya aku." Bualnya, saat ia berbicara, monitor komputer ganda di atas meja menyala serentak. Monitor kiri menampilkan saldo rekening pribadinya yang menyedihkan. Monitor kanan menampilkan tagihan kartu kreditnya yang menumpuk hingga ratusan juta. Kemudian layar berganti menampilkan email dari atasannya, berisi peringatan keras atas kinerjanya yang menurun. Kebohongan yang ia bangun tentang citra dirinya sebagai pria sukses runtuh di depan matanya sendiri. Pukulan terakhir datang saat ia menutup telepon.
Sistem audio di ruangan itu langsung memutar ulang percakapannya dengan temannya tadi. Aku yang mengendalikan semuanya. Suaranya yang sombong menggema. Lalu suara itu disela oleh rekaman lain. Indra adalah pemancing, namun kamu bukan ikan terbesarnya. Makanya, aku tidak berhenti sampai di sini. Ini adalah rekaman Aluna berbicara dengan personal asistennya sebelum ke Mangkia. Rekaman suara Aluna yang jernih dan percaya diri saat melakukan presentasi di Singapura. Dengan ini, kesepakatan senilai 50 juta dolar berhasil kita amankan untuk perusahaan. Sistem itu secara brutal memperhadapkan bualannya yang kosong dengan pencapaian nyata Aluna membuatnya terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Dengan 3 serangan yang tepat sasaran itu, Naraya berhasil menghancurkan mental mereka. Ketiganya didorong oleh ketakutan dan paranoia masing-masing keluar dari kamar mereka dan bertemu di ruang keluarga. Wajah mereka tidak lagi pucat karena takut pada hantu, melainkan merah padam karena amarah dan rasa saling curiga. "Ini semua gara-gara Kalu dan jimat-jimat sialanmu," teriak Indra pada ibunya. "Ini pasti karena perempuan murahan ini yang bawa sial," balas Marlina menunjuk Nadia dengan jari gemetar. "Dengar ya, tua bangka, aku di sini karena anakmu yang pembohong ini," jerit Nadia pada Marlina lalu beralih ke Indra. "Dan kamu pembohong, kamu pikir aku tidak tahu tentang wanita-wanita lain itu?" Perdebatan itu dengan cepat berubah menjadi ajang saling teriak yang sengit. Mereka tidak lagi melawan hantu di rumah itu. Mereka kini saling menyerang, mengeluarkan semua unek-unek, rasa frustasi, dan tuduhan. Aliansi mereka yang dibangun di atas pondasi keserakahan kini retak dan hancur berantakan, persis seperti yang direncanakan oleh sang pemilik sejati rumah itu. Setelah pertengkaran hebat yang menguras emosi mereka, suasana di dalam rumah menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Keheningan yang menyelimuti terasa berat dan penuh ancaman, jauh lebih menakutkan daripada suara-suara aneh yang mereka dengar semalam. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Ketiganya mengurung diri di kamar yang berbeda, terisolasi dalam ketakutan dan kebencian masing-masing. Indra mondar-mandir di ruang kerja, pikirannya kalut mencari jalan keluar yang logis dari situasi gila ini, namun tak kunjung menemukan. Nadia berbaring di kamar utama, memikirkan cara untuk kabur dari Indra dan keluarga anehnya sambil membawa serta perhiasan yang sempat ia kantongi. Sementara Marmina duduk di tepi ranjang kamar tamu, berdoa dalam hati, bibirnya komat-kamit memohon perlindungan dari kekuatan gaib yang ia yakini telah merasuki rumah menantunya. Mereka melewati sore dan petang dalam penjara sunyi itu. Tidak ada lagi gangguan, lampu berfungsi normal, suhu udara stabil, dan tidak ada bisikan apapun. Keheningan ini justru mempermainkan saraf mereka, membuat mereka terus waspada mengantisipasi teror berikutnya. Mereka tidak makan malam, selera makan mereka telah lenyap, digantikan oleh rasa mual yang disebabkan oleh stres dan ketakutan. Waktu merayap dengan sangat lambat, jarum jam di dinding seolah enggan bergerak. Setiap detiknya terasa seperti 1 menit. Tepat saat jam digital di berbagai perangkat elektronik di rumah itu serentak menunjukkan pukul 000, keheningan itu pecah. Dimulai dengan sebuah suara. Suara gemuruh rendah yang datang dari segala arah, seolah berasal dari pondasi rumah itu sendiri. Awalnya pelan, namun perlahan-lahan volumenya meningkat, bergetar melalui lantai dan dinding. Suara itu adalah replikasi sempurna dari guntur yang menggelegar di kejauhan. Di dalam kamar mereka masing-masing, Indra, Nadia, dan Marlina tersentak kaget. Jantung mereka yang sudah tegang kini berpacu lebih kencang. Kemudian permainan cahaya dimulai. Lampu-lampu pintar di seluruh rumah mulai berkedip-kedip tak beraturan. Beberapa meredup perlahan lalu padam. Yang lain menyala terang benderang seperti kilatan petir singkat. Koridor yang panjang menjadi panggung pertunjukan cahaya yang mengerikan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang tampak seperti sosok-sosok mengerikan di sudut mata. Mereka terjebak dalam simulasi badai yang diciptakan oleh rumah itu sendiri. Tepat di puncak ketegangan, saat mereka berpikir tidak ada lagi yang lebih buruk, teror sesungguhnya dimulai. Seluruh alarm kebakaran di dalam rumah meraung bersamaan. Suara melengking yang memekakkan telinga itu dirancang untuk menimbulkan kepanikan instan. Asap tidak ada, api pun tidak ada, tapi suara itu memaksa mereka keluar dari persembunyian mereka. Didorong oleh insting untuk menyelamatkan diri dari kebakaran, ketiganya membuka pintu kamar mereka dan berlari menuju ruang keluarga, tempat yang mereka anggap paling aman untuk mencari jalan keluar.
Mereka bertiga bertemu di tengah ruangan yang luas itu. Wajah mereka pucat dalam keripan cahaya lampu yang seperti strobo. Ada kebakaran, teriak Indra. Matanya liar mencari sumber asap. Kita harus keluar, jerit Nadia. Rambutnya acak-acakan. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu depan, mereka merasakan tetesan air di kepala mereka. 1, 2, lalu puluhan. Mereka mendongak ke langit-langit. Lubang-lubang kecil dari alat penyiram api otomatis yang terpasang di setiap plafon mulai mengeluarkan air. Bukan sekedar gerimis, melainkan semprotan air dingin yang deras dan tanpa ampun. Dalam hitungan detik, hujan buatan yang membekukan itu mengguyur mereka. Jeritan mereka kini bercampur dengan suara alarm dan gemuruh badai buatan. Pakaian mereka basah kuyup dalam sekejap, tapi Naraya belum selesai. Ini adalah puncak dari serangannya, sebuah pembersihan total. Keran-keran di dapur dan semua wastafel di rumah tiba-tiba menyala dengan tekanan maksimal. Pancuran di setiap kamar mandi menyemburkan air dingin dengan kekuatan penuh. Sistem bidar di toilet menembakkan air tanpa henti. Bahkan dispenser air di kulkas raksasa di dapur ikut andil, menembakkan pecahan es batu kecil dan semburan air es ke lantai. Rumah itu berubah menjadi neraka air. Lantai marmer yang mahal tergenang air, membuatnya licin seperti arena es. Karpet Persia yang indah terendam, warnanya luntur. Air mulai merembes ke sofa bludru dan perabotan kayu yang mereka dambakan. Ini bukan lagi sekedar gangguan, ini adalah serangan brutal yang terkoordinasi. Rumah itu seolah berusaha menenggelamkan mereka, membersihkan setiap jejak keberadaan mereka yang kotor. Marlina terpeleset dan jatuh terduduk di genangan air, menangis histeris. Nadia jerit-jerit panik, riasannya yang mahal luntur total, meninggalkan jejak hitam di wajahnya. Ia tampak seperti badut yang menyedihkan. Indra dalam kepanikannya berlari ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Ia meraih sebuah patung perunggu kecil dan melemparkannya sekuat tenaga ke kaca yang tebal. Namun kaca itu tidak pecah. Kaca itu adalah kaca anti peluru yang diperkuat, salah satu fitur keamanan yang dirancang ayah Aluna. Patung itu hanya memantul kembali dan jatuh dengan bunyi gedebuk ke lantai yang basah. Mereka benar-benar terperangkap. Suara air yang menderu, alarm yang memekakan telinga, gemuruh yang menggetarkan tulang, dan cahaya yang menyilaukan menciptakan sebuah serangan sensorik yang luar biasa. Pikiran mereka tidak bisa lagi memprosesnya secara rasional. Di benak mereka, rumah ini bukan lagi sekedar berhantu. Rumah ini hidup, dan rumah ini membenci mereka. Rumah ini ingin mereka lenyap. Mereka kini tidak lagi memikirkan harta atau kemenangan. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka hanyalah bertahan hidup dan keluar dari mimpi buruk yang basah dan dingin ini. Mereka meringkuk di sudut ruangan, saling berpelukan bukan karena peduli, tetapi karena naluri primitif untuk mencari perlindungan dalam kelompok saat menghadapi predator yang jauh lebih kuat. Predator itu adalah rumah itu sendiri. Di tengah puncak kekacauan, saat ketiganya sudah berada di ambang batas kewarasan, perubahan mendadak terjadi. Alarm kebakaran yang menusuk telinga yang memekakan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang ditinggalkannya terasa aneh dan berat. Suara gemuruh badai buatan yang diputar melalui sistem audio perlahan-lahan memudar, menyisakan hanya suara tetesan air dari perabotan yang basah. Hujan dari alat penyiram di langit-langit pun berhenti, seolah keran raksasa di langit telah ditutup. Mereka bertiga yang sedang berjongkok di sudut ruangan dalam keadaan basah kuyup dan menggigil, mengangkat kepala mereka dengan ragu. Dalam keremangan, satu-satunya cahaya yang menyala terang adalah lampu sorot kecil di atas pintu utama. Pintu itu tadinya tampak begitu mengancam, sebuah barikade yang tak bisa ditembus. Namun sekarang, pintu itu diterangi seolah sebuah panggung menyorot jalan keluar. Kemudian mereka mendengarnya. Bunyi klak yang keras dan tegas diikuti oleh desisan pelan. Itu adalah suara kunci magnetik berlapis baja yang melepaskan cengkamannya. Pintu itu tidak terkunci lagi. Naraya telah menyelesaikan tugasnya. Sistem itu telah mematahkan semangat mereka, menghancurkan aliansi mereka, dan menanamkan teror yang akan mereka bawa seumur hidup. Sekarang sistem itu membukakan jalan, seolah hendak memuntahkan hama yang telah mengotorinya. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk mempertanyakan keajaiban ini. Otak mereka yang dilanda kepanikan hanya bisa memproses satu hal, kebebasan. Naluri untuk bertahan hidup mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada lagi pertimbangan tentang keluarga, cinta, atau kesopanan. Yang ada hanyalah perlombaan untuk keluar dari rumah terkutuk itu. Nadia adalah yang pertama bergerak.
Dengan kecepatan yang tidak terduga, ia mendorong tubuh Indra ke samping dan berlari terhuyung-huyung di atas lantai yang licin menuju pintu. Ia tidak peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Indra yang terdorong hingga hampir jatuh melihat Nadia melesat pergi. Di sampingnya, ibunya, Marlina, berusaha bangkit dengan susah payah. Tangannya yang keriput menggapai-gapai lengan putranya. "Indra, tolong ibu," rintihnya. Untuk sepersekian detik, Indra ragu. Ia menatap wajah ibunya yang pucat dan ketakutan, lalu menatap pintu depan yang terbuka, menawarkan keselamatan. Bayangan Nadia yang menghilang di ambang pintu memenangkan pertarungan batinnya. Rasa takutnya jauh lebih besar daripada kasih sayangnya. Ia menepis tangan ibunya. "Cepat, Bu," teriaknya tanpa menoleh. Lalu ia pun berlari menyusul Nadia, meninggalkan ibunya yang terhuyung-huyung di belakang. Mereka bertiga berhasil keluar dari rumah itu, terengah-engah menghirup udara malam yang dingin. Namun ironisnya, mereka keluar dari satu badai hanya untuk disambut oleh badai yang lain. Di luar, hujan deras yang sesungguhnya sedang turun dari langit yang gelap. Angin kencang meniupkan air hujan ke wajah mereka, menambah dingin yang sudah menusuk tulang dari pakaian mereka yang basah. Di bawah guyuran hujan di jalanan yang sepi, aliansi mereka yang sudah retak akhirnya hancur berkeping-keping. Nadia, dengan rambut lepek dan maskara luntur yang membuat wajahnya seperti topeng mengerikan, berbalik menghadap Indra. "Ini semua salahmu," jeritnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. "Kamu dan ibumu yang serakah itu. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi. Aku tidak mau berurusan dengan keluarga gilamu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menyusuri jalan. Tidak peduli kemana tujuannya, yang penting adalah menjauh dari rumah itu dan dari pria yang telah membawanya ke dalam neraka. Tak lama kemudian, Marlina berhasil menyusul Indra. Ia mencengkeram lengan putranya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Napasnya tersengal-sengal. "Indra, kenapa kamu tinggalkan ibu tadi? Kenapa kamu biarkan perempuan itu mendorong ibu? Anak macam apa kamu ini?" isaknya. Air mata bercampur dengan air hujan di wajah tuanya. Indra yang baru saja dicampakkan oleh Nadia merasa terhina, kalah, dan basah kuyup akhirnya meledak. Semua frustasi dan ketakutannya tumpah dalam satu teriakan marah. Ia menyentakkan lengannya hingga cengkeraman ibunya terlepas. "Diam, Bu. El, semua ini terjadi juga karena ibu tidak pernah berhenti menghasutku. Karena ibu tidak pernah puas. Sudahlah." Setelah meluapkan amarahnya, ia tidak sanggup lagi menatap wajah ibunya. Dengan perasaan hancur, ia berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan dari Nadia. Meninggalkannya, ibunya sendirian di tengah jalan, di bawah tatapan kosong dari rumah yang berdiri diam dalam kegelapan. Marlina kini benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh putra satu-satunya, ditinggalkan oleh calon menantu idamannya, basah kuyup dan kedinginan. Ia menatap rumah besar itu yang kini tampak seperti monster gelap yang sedang beristirahat setelah memangsa korbannya. Kekuatan di kakinya lenyap. Ia jatuh berlutut di atas aspal yang kasar dan basah, terisak tanpa suara. Hartanya hilang, keluarganya hancur, dan jiwanya dipenuhi teror. Malam itu, para pecundang itu telah menerima kekalahan mereka yang paling telak. Pagi datang membawa serta aroma tanah basah dan udara bersih sisa badai semalam. Di kamar hotelnya yang steril, Aluna terbangun oleh sinar matahari yang menembus celah gorden, bukan oleh alarm. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebuah tidur tanpa mimpi yang memulihkan tenaga dan menjernihkan pikiran. Ia melakukan peregangan, memesan sarapan, lalu membuka laptopnya. Sebuah notifikasi tunggal telah menunggunya di layar program Naraya. Notifikasi itu sederhana dan lugas. Protokol penjaga selesai. 3 subjek telah meninggalkan properti pada pukul 00.17. Sistem kembali ke mode standar. Aluna mengangguk pelan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah menyantap salapannya dengan tenang, ia mandi dan mengenakan pakaian yang ia siapkan dari tas darurat yang selalu ia simpan di mobilnya. Sebuah blus sederhana namun elegan dan celana bahan yang nyaman. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada jejak kesedihan atau kemarahan di matanya. Hanya ada ketenangan dan determinasi. Ia sudah siap untuk pulang. Perjalanan taksi ke rumahnya terasa seperti sebuah ziarah. Jalanan masih basah, dihiasi daun-daun dan ranting kecil yang patah akibat badai. Saat mobil berbelok ke jalan di kompleks perumahannya, Aluna bisa melihat rumahnya dari kejauhan, berdiri kokoh dan megah di bawah sinar matahari pagi. Dari luar segalanya tampak normal.
seolah tidak ada drama mengerikan yang terjadi di dalamnya. Namun saat ia semakin dekat, ia melihat buktinya. Tumpukan pakaiannya yang dulu dilempar oleh Marlina kini teronggok menyedihkan di atas rumput, basah, kotor, dan berlumpur. Sebuah simbol yang pas untuk kudeta yang gagal total. Gerbang utama terbuka untuknya tanpa suara, seolah menyambut ratunya yang telah kembali. Aluna melangkah keluar dari taksi dan berjalan di jalan setapak. Setapak yang sama tempat ia diusir 2 malam lalu. Ia tidak memedulikan pakaiannya yang kotor. Ia berdiri di depan pintu utama. Kali ini ia menempelkan ibu jarinya pada panel pemindai. Sebuah lampu hijau kecil menyala dan pintu terbuka dengan desisan pelan. "Selamat datang kembali, Nona Aluna." Sebuah suara komputer yang tenang dan familiar menyapanya dari speaker tersembunyi. Itu adalah suara Naraya. Begitu melangkah masuk, Aluna langsung disambut oleh pemandangan dan aroma kekacauan. Bau apek dan lembab menusuk hidungnya. Lantai marmer yang biasanya berkilau kini kusam dan tergenan di beberapa tempat. Karpet yang didatangkan dari Turki basah kuyup dan warnanya sedikit memudar. Beberapa bantal sofa terletak di lantai, basah dan berubah bentuk. Ini adalah medan perang setelah pertempuran usai. Namun Aluna tidak merasakan kesedihan saat melihat semua itu. Anehnya, ia justru merasakan kelegaan. Baginya, ini bukanlah kerusakan. Ini adalah bekas luka dari sebuah proses pemurnian. Rumah ini telah memuntahkan racun yang mengotorinya. Dan inilah sisa-sisa dari proses pembersihan itu. Dengan langkah mantap, ia mulai berkeliling menginspeksi wilayah kekuasaannya. Di kamar tidur utama, ia melihat kantong-kantong sampah besar hitam berisi pakaiannya, dijejalkan dengan kasar. Ranjangnya berantakan dan aroma parfum Nadia yang murah masih samar-samar tercium bercampur dengan bau lembab yang tidak sedap. Ia berlanjut ke ruang kerja ayahnya, ruang kerjanya. Jantungnya sedikit berdebar cemas, namun saat ia membuka pintu, ia bisa bernafas lega. Buku-buku dan piagam penghargaannya yang tersimpan di rak-rak tinggi sama sekali tidak tersentuh air. Komputer dan peralatannya aman dan kering. Seolah-olah sistem rumah itu tahu mana yang berharga dan mana yang tidak. Melindungi peninggalan intelektualnya, sementara membiarkan kemewahan material lainnya dibasuh hingga bersih. Setelah surveinya selesai, Aluna tidak menelpon jasa pembersih profesional. Ia masuk ke ruang kerjanya, duduk di kursinya, dan mengaktifkan terminal utama Naraya. Di layar ia mengetikkan perintah baru. Aktifkan protokol pemulihan. Seketika, rumah itu kembali hidup. Namun, kali ini dengan cara yang berbeda. Terdengar dengungan pelan dari dalam dinding saat panel-panel ventilasi terbuka dan sistem penghilang lembab berdaya tinggi mulai bekerja. Menyedot udara basah dan menggantinya dengan udara kering yang hangat. Di sudut-sudut ruangan, penutup lantai yang nyaris tak terlihat terbuka menampilkan saluran pembuangan air darurat yang mulai menyedot sisa genangan air. Kemudian, dari sebuah kompartemen tersembunyi di bawah tangga, keluarlah selusin robot pembersih pipih dan senyap. Mereka menyebar ke seluruh penjuru rumah, memindai tingkat kebasahan, menyemprotkan cairan anti jamur, dan mulai menggosok lantai dengan presisi yang menakjubkan. Rumah itu sedang menyembuhkan dirinya sendiri atas perintah tuannya. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Kali ini interkom berfungsi sempurna. Wajah Arman muncul di layar. Aluna membukakan pintu untuknya. Pengacara tua itu masuk dengan sebuah koper kulit di tangannya. Wajahnya tampak prihatin saat melihat kondisi di dalam rumah. "Aluna, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. "Saya baik-baik saja, Pak." "Lebih baik dari sebelumnya?" jawab Aluna tenang. "Mari kita bicara di ruang kerja." Di dalam ruang kerja yang kering dan nyaman, di tengah kepungan robot-robot pembersih yang bekerja tanpa suara di luar, mereka duduk. Arman membuka kopernya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. "Saya sudah menerima dan meninjau semua data yang dikirimkan oleh sistemmu semalam," kata Arman. Matanya berbinar di balik kacamata. "Aluna, ini bukan sekadar bukti. Ini adalah pembantaian dari segi hukum. Kita punya rekaman audio dan video pengakuan mereka merencanakan penipuan, rekaman perzinahan yang tak terbantahkan, log komunikasi internal mereka, bahkan analisis data yang menunjukkan niat jahat sejak awal. Mereka tidak akan punya kesempatan." Ia menyodorkan dokumen-dokumen itu ke hadapan Aluna. Surat gugatan cerai, tuntutan pidana atas percobaan penipuan dan penggelapan aset, gugatan perdata terhadap Nadia atas perusakan nama baik dan kerugian moral. Semuanya sudah disiapkan. Yang dibutuhkan hanyalah tanda tangan Aluna. Tanpa ragu sedikit pun, Aluna mengambil sebuah pena dan mulai menandatangani satu persatu dokumen tersebut.
Setiap goresan penanya terasa seperti sebuah titik di akhir kalimat, sebuah bab yang kelam dalam hidupnya. Ini bukan balas dendam yang emosional, ini adalah penegakan keadilan yang dingin dan terukur. Setelah semua dokumen ditandatangani, Arman pamit. Aluna mengantarnya sampai ke pintu. Saat ia kembali masuk, rumah terasa lebih lengang. Udara sudah terasa lebih segar. Robot-robot pembersih hampir menyelesaikan tugas mereka. Aluna berjalan ke jendela besar di ruang tamu, menatap tamannya yang sedang disirami oleh sistem irigasi otomatis, seolah ikut dibersihkan dari jejak para penyusup. Matahari bersinar cerah, memantulkan kilaunya pada lantai yang mulai mengerin. Ia telah kembali, bukan hanya ke rumahnya, tetapi juga kembali pada dirinya sendiri. Tahtanya telah ia rebut kembali, bukan dengan teriakan atau air mata, tetapi dengan kecerdasan, kesabaran, dan warisan teknologi dari ayahnya. Perang telah usai, dan ia adalah pemenang mutlak. 6 bulan berlalu sejak malam penuh teror itu. Musim telah berganti dan begitu pula kehidupan Aluna. Rumahnya kini telah pulih sepenuhnya, bahkan ia membuatnya menjadi lebih indah. Ia menyewa desainer interior untuk mengubah dekorasi, mengganti semua perabotan yang mengingatkannya pada masa lalu dengan yang baru, yang lebih mencerminkan kepribadiannya yang mandiri dan kuat. Rumah itu kini terasa lebih hangat, lebih personal, dan sepenuhnya menjadi miliknya. Tidak ada lagi jejak indera atau bayang-bayang kepalsuan. Yang ada hanyalah kedamaian. Karirnya di perusahaan meroket. Keberhasilan proyek di Singapura membuatnya mendapatkan promosi menjadi direktur regional. Ia kini lebih dihormati, lebih percaya diri, dan menemukan kembali semangat dalam pekerjaannya yang sempat meredup karena drama rumah tangganya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Pagi itu, Aluna sedang duduk di teras belakang rumahnya yang telah ia sulap menjadi taman vertikal yang asri. Ditemani secangkir teh melati hangat, ia menikmati udara pagi yang sejuk. Sistem Naraya yang kini menjadi mitra setianya, memutarkan alunan musik klasik yang menenangkan melalui speaker luar ruangan. Aluna tidak lagi merasa pahit atau benci. Luka di hatinya telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang justru membuatnya lebih kuat. Ia telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit dan becek, kehidupan para antagonis berjalan sangat berbeda. Indra dan Marlina kini tinggal di sebuah kamar kontrakan petak yang pengap. Cat dindingnya mengelupas, dan langit-langitnya dihiasi noda-noda air rembesan. Proses hukum yang mereka hadapi berjalan cepat dan menghancurkan. Bukti digital yang disajikan oleh Arman begitu telak, hingga pengacara mereka sendiri menyarankan untuk tidak melawan. Untuk menghindari hukuman penjara, Indra harus menandatangani perjanjian yang membuatnya kehilangan segalanya. Ia divonis bersalah atas penipuan, dipecat dari pekerjaannya dengan tidak hormat, dan namanya masuk dalam daftar hitam di industri tempat ia bekerja. Ia harus membayar ganti rugi yang sangat besar pada Aluna, memaksanya menjual apartemen kecil warisan ayahnya dan semua aset yang ia miliki. Mereka jatuh miskin. Tapi hukuman terberat mereka bukanlah kemiskinan, melainkan siksaan psikologis yang tak berusudah. Hubungan ibu dan anak itu kini penuh dengan racun. Setiap hari mereka habiskan dengan saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Lebih dari itu, trauma dari rumah Aluna membekas dalam jiwa mereka. Marlina akan menjerit ketakutan setiap kali mendengar suara air menetes dari keran yang bocor. Indra menderita insomnia parah dan fobia terhadap perangkat elektronik. Ia akan gemetar setiap kali melihat lampu berkedip atau mendengar suara statis dari radio butut mereka. Surga yang mereka coba rebut telah mewariskan neraka abadi dalam pikiran mereka. Nadia di sisi lain menghadapi kehancuran yang berbeda. Ia tidak dituntut secara pidana, namun gugatan perdata dari Aluna membuatnya bangkrut. Berita tentang perannya sebagai perusak rumah tangga dan konspirator dalam penipuan tersebar di lingkungan sosial dan profesionalnya. Perusahaan tempat ia bekerja langsung memecatnya atas dasar pelanggaran etika. Teman-teman sosialitanya menjauhinya. Ia menjadi paria. Ia kini tinggal di sebuah apartemen studio murah, bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan. Penampilannya yang dulu glamor kini kusam dan tidak terawat. Stres dan kecemasan membuat kerutan-kerutan halus mulai muncul di wajahnya. Persis seperti yang pernah ia lihat di cermin pintar terkutuk itu. Ketakutannya menjadi tua dan tidak menarik ini menjadi kenyataan yang ia percepat sendiri. Ia sendirian, dilupakan, dan kehilangan satu-satunya aset yang ia banggakan. Kembali ke taman asri di rumah Aluna. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan seorang sahabat lamanya, tertawa lepas saat mendengar cerita lucu. Wajahnya berseri-seri. Tawa itu tulus dan tanpa beban.
Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan tabletnya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia berhenti sejenak di ruang tamu, di depan sebuah foto baru yang ia pajang di atas perapian, foto ayahnya yang tersenyum hangat. Aluna menyentuh berintai foto itu dengan lembut. "Terima kasih ayah," bisiknya. Saat ia berbalik menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke taman, sebuah notifikasi holografik muncul dengan lembut di permukaan kaca. Hanya bisa dilihat dari sudut pandangnya. Teks itu berwarna biru menenangkan. Sistem optimal. Rumah aman. Selamat menikmati hari Anda, Nona Aluna. Aluna tersenyum. Kali ini senyumnya begitu berbeda dari senyum misterius yang ia tunjukkan di depan pintu rumahnya 6 bulan yang lalu. Itu adalah senyum yang tulus, penuh rasa syukur, dan kebebasan sejati. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar menjadi pemenang, bukan hanya merebut kembali rumahnya, tetapi juga menemukan kembali kedamaian jiwanya. 2 tahun telah berlalu sejak malam badai itu. 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka, membangun kembali puing-puing, dan menanam benih-benih kehidupan yang sama sekali baru. Di taman belakang rumah yang dulu pernah menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan, kini pemandangannya begitu berbeda. Taman herbal yang sempat terancam diubah menjadi arena barbeque, kini tumbuh subur, menyebarkan aroma peterseli dan mint yang menenangkan di udara pagi. Bunga-bunga baru bermekaran dalam warna-warna cerah yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah taman itu, Aluna sedang tertawa. Tawanya lepas, renyah, dan sama sekali tidak dibebani oleh masa lalu. Di hadapannya, seorang pria bernama Damar sedang berlutut di tanah. Tangannya yang terampil dengan hati-hati memindahkan sebuah anakan pohon zaitun ke dalam pot yang lebih besar. Damar adalah seorang arsitek yang Aluna temui setahun lalu dalam sebuah proyek kolaborasi. Ia pria yang tenang dengan mata yang tajam dalam mengapresiasi keindahan desain dan sorot mata yang tulus saat menatap Aluna. Ia tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesan Aluna, sebaliknya ia mengaguminya. "Aku masih tidak percaya ayahmu merancang sistem irigasi bawah tanah untuk setiap petak tanaman ini secara individual," kata Damar menyeka keringat di keningnya. "Setiap kali aku menemukan detail baru tentang rumah ini, aku semakin merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang arsitektur." Aluna tersenyum. Ayah percaya setiap tanaman punya kebutuhannya sendiri, sama seperti manusia. Ia ingin rumah ini merawat semua yang hidup di dalamnya. Setelah insiden itu, Aluna tidak hanya merenovasi rumahnya, ia merenovasi seluruh hidupnya. Ia mengundurkan diri dari posisi direktur di perusahaannya dan mendirikan firma konsultannya sendiri. Firma itu ia beri nama Mahendra Nexus, menggabungkan nama ayahnya dengan kata Sanskerta yang berarti bijaksana. Perusahaannya berfokus pada pengembangan teknologi rumah pintar yang etis dan berpusat pada manusia, sebuah penghormatan langsung pada filosofi ayahnya. Dalam waktu singkat, firmanya menjadi sangat sukses karena ia menawarkan sesuatu yang langka, teknologi dengan jiwa. Rumah itu sendiri telah berubah. Naraya, sistem yang pernah menjadi senjata pembalasan dendamnya, kini telah bertransformasi menjadi mitra hidupnya. Atas bantuan Damar yang memahami struktur, Aluna mengintegrasikan pembaharuan yang membuat interaksi dengan Naraya terasa lebih hangat dan intuitif. Sistem itu kini bisa membedakan suasana hati Aluna dari intonasi suaranya dan akan menyesuaikan pencahayaan serta musik di rumah secara otomatis. Ia telah menjadi bagian dari keluarga kecil mereka yang baru. Sementara kehidupan Damar seperti bunga di musim semi, di tempat lain, musim dingin yang abadi telah mencengkeram kehidupan orang-orang yang pernah mencoba menghancurkannya. Karma, seperti yang sering terjadi, bukanlah sebuah petir yang menyambar seketika, melainkan sebuah racun yang bekerja perlahan, menggerogoti jiwa dari dalam. Indra tidak pernah pulih. Secara finansial, ia hancur lebur. Hutangnya pada Aluna dan pada Ban membuatnya harus melakukan pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan. Sebuah kejatuhan yang memalukan bagi pria yang dulu begitu membanggakan citranya. Namun kehancuran terbesarnya bersifat psikologis. Trauma dari 2 malam di dalam rumah Aluna telah mengakar begitu dalam di otaknya. Suatu sore, ia sedang mencoba peruntungannya duduk di sebuah kafe dengan seorang wanita yang baru ia kenal melalui aplikasi kencan. Ia sedang merangkai kebohongan-kebohongan lama tentang bisnisnya yang sedang berkembang saat lampu neon di atas meja mereka berkedip sejenak. Reaksi Indra seketika, tubuhnya menegang, matanya melotot liar dan keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. "Kau lihat itu?"
bisiknya dengan suara bergetar, menatap lampu itu dengan ngeri. Wanita di hadapannya mengerutkan kening. Hanya lampu biasa, mungkin mau putus. Tapi kemudian tablet menu digital di meja mereka tiba-tiba mati dan menyala kembali, menampilkan logo Buting. Bagi wanita itu adalah gangguan kecil. Bagi Indra, itu adalah serangan. Ia terkejap, mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Dia tahu aku di sini. Sistemnya mengawasiku, gumamnya panik. Ia mulai melihat sekeliling, matanya mencari kamera tersembunyi. Wanita itu yang kini benar-benar ketakutan melihat tingkah anehnya, segera mengambil tasnya. "Maaf, sepertinya aku harus pergi," katanya dan bergegas meninggalkannya. Indra bahkan tidak menyadarinya. Ia ditinggal sendirian di meja itu, gemetar, bergumam tentang sistem yang mengendalikan segalanya. Ia tidak akan pernah lepas. Rumah itu mungkin telah melepaskan tubuhnya, tetapi selamanya akan memenjarakan pikirannya. Marlina bernasib tidak lebih baik. Setelah ditinggalkan oleh Indra malam itu, akhirnya ia ditampung oleh adiknya di sebuah kota kecil. Ia kehilangan segalanya. Putranya yang kini membencinya karena menganggapnya sebagai sumber sial, status sosialnya, dan kebanggaannya. Di rumah adiknya, ia bukanlah seorang nyonya, melainkan seorang penumpang yang kehadirannya ditoleransi karena kasihan. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di kursi goyang tua, menatap kosong keluar jendela. Hubungannya dengan Indra putus total, mereka tidak pernah berbicara lagi. Kadang-kadang saat malam tiba dan ia mendengar suara tetesan air dari atap yang bocor, ia akan tersentak bangun. Jantungnya berdebar kencang, teringat pada hujan mengerikan di dalam rumah Aluna. Penyesalan adalah teman setianya, sebuah selimut dingin yang menyelimutinya setiap malam. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan untuk putranya, kekayaan instan. Namun akibatnya ia justru kehilangan putranya itu selamanya. Dan Nadia, yang membangun seluruh eksistensinya di atas penampilan dan pengakuan sosial, menerima karma yang paling sesuai untuknya. Kisahnya tentang seorang selingkuhan serakah yang terjebak di dalam rumah pintar berhantu menjadi semacam legenda urban di kalangan sosialita Jakarta. Kisah itu dibumbui dan dilebih-lebihkan hingga menjadi kisah horor modern. Akibatnya ia tidak bisa lagi menunjukkan wajahnya di lingkungan lamanya. Ia pindah kota, mengubah penampilannya dan mencoba memulai dari awal. 2 tahun kemudian, ia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket besar di Surabaya. Ia mengenakan seragam polyester yang tidak pas di badan. Harupnya diikat ekor kuda sederhana, dan wajahnya tanpa make up. Ia berusaha keras untuk menjadi tidak terlihat. Suatu hari saat sedang memindai barang belanjaan, 2 wanita modais di antreannya sedang bergosip. Kamu dengar tidak cerita si Nadia itu? Katanya sekarang dia sampai gila, bakut sama cermin," kata salah satunya. Nadia menundukkan kepalanya lebih dalam. Tangannya sedikit bergetar saat memberikan kembalian. Ia berdoa dalam hati agar mereka tidak mengangkat kepala dan mengenalinya. Ia, yang dulu begitu haus akan perhatian, kini hidup dalam ketakutan abadi untuk dikenali. Itulah penjaranya. Kembali ke teras belakang rumah Aluna, matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna keemasan. Damar telah selesai dengan pekerjaannya, dan mereka kini duduk bersampingan di sebuah bangku kayu, menikmati keheningan yang nyaman. "Kau tahu," kata Damar pelan, matanya menatap struktur rumah itu dengan kekaguman. "Rumah ini lebih dari sekedar bangunan, rasanya ia punya jiwa, ia menjagamu dengan caranya sendiri." Aluna tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Damar. Ia merasa begitu aman. "Ini bukan jiwa rumah ini, Damar," jawabnya lembut. "Ini adalah cinta ayahku yang ia ubah menjadi sesuatu yang nyata dan abadi." Saat senja mulai turun, sistem Naraya dengan lembut meredupkan lampu taman, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Dari speaker, terdengar suara familiar yang tenang. "Suhu optimal untuk sore hari telah tercapai. Selamat beristirahat. Aluna, Tuan Damar." Sistem itu telah belajar untuk mengenali Damar. Ia telah diterima oleh rumah itu. Aluna memejamkan matanya, merasakan kehangatan dari tubuh Damar di sampingnya dan kedamaian dari rumah yang melindunginya. Senyum di wajahnya adalah senyum kebahagiaan yang utuh yang didapatkan dari melewati api dan keluar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan panjangnya telah berakhir bukan di sebuah tujuan, melainkan di sebuah awal yang baru, di dalam sebuah rumah yang tenang, di mana gema sepenuhnya memudar, digantikan oleh musik masa depan yang harmonis.